Bab 2321 melahap dengan mendominasi. Para pemimpin yang tersisa dari 3 istana dan 6 aula berada dalam kepanikan atas Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Sein Pengembara, menjadi seorang surgawi terkemuka. Mereka berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Siapa yang tahu mereka akan melihat 2 sinar Sunglao Penta warna melesat ke langit dari Wandering Sein Palace. Secara alami, mereka tahu apa artinya ini. Ada 2 orang di Wandering Sein Palace yang telah menjadi celestial terkemuka. Mungkinkah si Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung, telah menarik kesengsaraan kenaikan surgawi dan telah berhasil mengatasinya? Mereka mulai berspekulasi di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahu mereka dan berjalan ke perkebunan Wandering Sein Palace. Tuan Istana Tuan, Tuan Aula Tuan. Kedatangan para pemimpin lain dari 3 istana dan 6 aula secara alami menarik perhatian para pejabat tinggi dari 3 istana dan 6 aula. Banyak dari mereka mulai menyapa dan memberi hormat kepada pemimpin mereka. Hall Master of Azure Sen Hall adalah seorang pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana. Dia memandang Gong Sun Jin, salah satu wakil aula master, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Wakil Master Aula Gong Sun, apa yang terjadi?" Tuan Istana Yuan bukan satu-satunya yang mengatasi kesengsaraan surgawi. Mengapa ada 2 sinar Sunglao Pentacolor? Tuan Hallmaster, saya pikir kita harus mendiskusikan ini setelah Anda menyapa Tuan Patriark, kata Gong Sun Jin kepada Ketua Aula Azure Sen Hall saat dia melihat ke Patriark Klan Manusia Iblis. Master Hall Azure Sen Hall terkejut ketika mendengar ini. Matanya mengikuti garis pandang Gong Sun Jin dan melihat Patriark Klan Manusia Iblis berdiri di sudut tersembunyi. Tuan Patriark, dia langsung melupakan 2 sinar dari Sunglao warna penta dan terbang menuju Patriark Klan Manusia Iblis untuk menyambutnya. Tuan Patriark, para pemimpin lainnya juga sama terkejutnya ketika mereka mengetahui Patriark mereka juga hadir. Mereka mengikuti Hall Master dari Azure Sen Hall dan terbang untuk menyambut Patriark Klan Manusia Iblis. Patriark dari Klan Manusia Iblis hanya melirik mereka sebelum dia mengabaikan mereka. Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya menghilang ketika perhatiannya kembali ke Sunglao berwarna penta. Matanya berkilat dingin. Siapa orang lain yang diselimuti Sunglao Pentacolor? Mengapa Tuan Patriark tampak begitu bermusuhan? Para pemimpin bingung tetapi kembali ke tempat bawahan mereka berdiri. Tak lama kemudian, mereka menemukan orang yang mendapatkan ketidaksukaan Patriark mereka tidak lain adalah Duan Lingtian, Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian, Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion. Dia juga telah menjadi seorang surgawi terkemuka. Ketika Tuan Istana Yuan menarik kesengsaraan Celestial Ascension, dia mengambil kesempatan itu dan menggunakannya untuk menarik kesengsaraan Celestial Ascension-nya juga. Selain itu, dia berhasil mengatasinya. Dalam sejarah kita, tidak ada yang berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi dalam keadaan seperti itu. Duan Lingtian telah mematahkan kutukan itu. Tak perlu dikatakan, para pemimpin yang baru saja tiba terkejut ketika mereka mengetahui hal ini. Kenapa kamu tidak segera memberitahuku tentang ini? Mereka mulai menegur bawahannya. Tuan Istana Tuan, saya tidak berpikir Duan Lingtian akan selamat. Untuk alasan ini, saya tidak berpikir itu perlu untuk memberitahu Anda tentang hal itu segera. Siapa yang tahu dia memiliki begitu banyak trik dan berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi pada menit terakhir. Wu Tianjin, wakil kepala istana Crimson Blaze Palace, berkata kepada kepala istana. 5 wakil aula master lainnya mengatakan hal yang sama kepada pemimpin mereka juga. Baik, untungnya, kami berhasil tepat waktu. Kalau tidak, kita akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Para pemimpin tidak memikirkan masalah ini. Mirip dengan yang lain, mata mereka saat ini terfokus pada Duan Lingtian yang dikelilingi oleh Sunglao Pentacolor. Bahkan jika Duan Lingtian menjadi celestial terkemuka, dia masih bukan tandingan Lord Patriark. Para pemimpin yang baru saja tiba juga berpikir bahwa Duan Lingtian akan mati setelah Sunglao Pentacolor pergi. Sunglao Pentacolor menandai kemunculan surgawi terkemuka yang baru, tidak akan lama sebelum menghilang. Patriark Klan Manusia Iblis mungkin akan menyerang segera setelah Sunglao warna penta menghilang. Duan Lingtian tahu Sunglao warna penta akan muncul setelah dia berhasil mengatasi kesusahan karena dia memiliki pengetahuan tentang kesengsaraan kenaikan surgawi. Ekspresinya serius ketika dia memikirkan hal ini. Duan Lingtian dengan cepat membuat rencana.
Aku harus mengambil kesempatan ini ketika Pentacolor masih ada dan Sang Patriark takut menyerang untuk mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuanku, taktik pemakan dasar, dan meningkatkan energi asal surgawi di tubuhku. Segera setelah Duan Lingtian melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, pusaran air mulai muncul di sekitarnya dan kekuatan hisap yang kuat bisa dirasakan. Sunglao Pentacolor tidak terpengaruh saat pusaran air bergejolak dan menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya dengan kecepatan kilat. Ini menyerap energi begitu cepat. Duan Lingtian menemukan bahwa dengan menggunakan energi asal surgawi yang telah menyatu dengan Saint Origin untuk mengeluarkan taktik pelahap dasar, tingkat penyerapannya sangat cepat. Hanya dalam sekejap, dia telah menyerap semua energi roh langit dan bumi di sekitar kediaman Yuan Hao Chen. Ini tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk mengetahui bahwa dia masih menyerap energi roh langit dan bumi lebih jauh dari tempat kediaman Yuan Hao Chen. Jangkauannya dalam menyerap energi roh langit dan bumi telah melebar. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menyerap hampir semua energi roh surga dan bumi di tanah Wandering Saint Palace. Saya pikir tidak ada batasan seberapa jauh saya dapat menyerap energi roh surga dan bumi sekarang. Duan Lingtian terkejut ketika dia menemukan ini. Sebelumnya, Duan Lingtian membutuhkan waktu yang lama jika ingin menyerap energi roh langit dan bumi di luar jangkauannya. Dia perlu pindah tempat untuk menyerap energi roh langit dan bumi. Saat ini, dia tidak bergerak dari tempatnya sama sekali dan dia berhasil menyerap hampir semua energi roh langit dan bumi di tanah Wandering Saint Palace hanya dalam waktu setengah napas. Bab 2322 tak tertandingi. Kota suci manusia iblis menempati area yang luas. Namun, Duan Lingtian berhasil menyerap semua energi roh langit dan bumi di kota suci manusia iblis hanya dalam beberapa saat. Hilangnya energi roh langit dan bumi secara tiba-tiba, secara alami, menyebabkan keributan besar di kota suci manusia iblis. Mereka yang berkultivasi tertutup sangat terpengaruh oleh ini. Pertama-tama, tidak mudah untuk membuat terobosan. Sekarang kultivasi mereka telah terputus secara paksa. Siapa yang tahu kapan mereka akan dapat menemukan kesempatan lain untuk membuat terobosan. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari keributan yang dia sebabkan di kota suci manusia iblis dengan menggunakan taktik pemakan dasar. Namun, bahkan jika dia tahu efek dan keributan yang dia timbulkan, dia tidak akan merasa bersalah. Lagi pula, semua orang di kota suci manusia iblis berasal dari klan manusia iblis yang merupakan bagian dari klan iblis. Mereka adalah musuh bagi manusia. Di perkebunan Wandering Saint Palace, pada saat ini, Sunglao Pentacolor hampir menghilang. Duan Lingtian sedikit mengernyit saat dia berpikir, ada yang salah. Berbicara secara logis, tidak mungkin energi asal surgawi saya meningkat begitu cepat bahkan jika saya melahap semua energi roh surga dan bumi di kota suci manusia iblis. Lagi pula, saya masih di provinsi bawah, bukan provinsi atas. Energi asal surgawi lebih unggul dari semua energi di alam duniawi. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk meningkatkan energi asal surgawinya begitu banyak hanya dengan menyerap semua energi roh langit dan bumi di kota suci manusia iblis. Mungkinkah, pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat memperluas kesadaran surgawinya ke jantung kota suci manusia iblis yang terletak di bawah tanah. Tubuhnya bergetar ketika dia menemukan alasan mengapa energi asal surgawinya meningkat pesat. Memang, setelah saya menyerap energi roh langit dan bumi di kota suci manusia iblis, saya telah menyerap semua energi roh langit dan bumi di cadangan batu suci yang dulunya milik Azure Cloud Mansion juga. Dulunya adalah cagar Saint Stone yang sangat besar, sekarang tidak ada apa-apa selain batu. Cadangan Saint Stone dulunya milik Azure Cloud Mansion. Di provinsi bawah, hanya cadangan batu suci di pasar gelap Mountain Sade yang sebanding dengan itu. Tidak kusangka aku menghabiskannya begitu cepat dengan taktik pemakan dasar setelah bertahun-tahun menjadi sumber kekuatan di provinsi bawah. Energi roh langit dan bumi yang dikandungnya jauh lebih unggul daripada 100 atau 1000 kota suci manusia iblis. Dia akhirnya menemukan mengapa energi asal surgawinya telah meningkat begitu banyak dan begitu cepat. Dia tidak hanya menyerap energi roh langit dan bumi di kota suci manusia iblis, tetapi dia juga menyerap energi roh langit dan bumi dari cadangan batu suci. Para penonton dari 3 istana dan 6 aula yang berdiri di sekitar Duan Lingtian dan Yuan Hao Chen mulai berspekulasi di antara mereka sendiri. Pada saat ini,
kebanyakan dari mereka mulai menyadari bahwa energi roh langit dan bumi menjadi sangat tipis. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kenapa energi roh langit dan bumi begitu tipis tiba-tiba? Petik 2. Apakah ini bagian dari fenomena ketika eminen celestial baru muncul? Tidak mungkin, aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Mungkin, kemunculan dua celestial terkemuka adalah penyebabnya. Lagi pula, dalam sejarah klan iblis, kami tidak pernah memiliki dua celestial terkemuka baru yang muncul sekaligus. Wow, kami sedang menyaksikan sejarah dibuat pada saat ini. Itu seharusnya menjadi alasan untuk ini. Secara alami, ada orang yang lebih cerdik. Orang-orang ini termasuk patriark klan manusia iblis, dan para pemimpin serta pejabat tinggi dari 3 istana dan 6 aula. Apakah dia menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuan? Xing Yuanba, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, tampaknya juga menyadarinya. Patriark klan manusia iblis mencemooh saat melihat ini. Sepertinya dia tahu aku akan menyerang saat Sunglaw warna penta menghilang, dan dia sedang mempersiapkan dirinya, sayang sekali kalau itu sia-sia. Yang lain setuju dengannya. Jadi bagaimana jika dia sudah siap? Dia masih tidak akan bisa lolos dari kematian. Karena lawannya adalah Lord Patriark, dia tidak akan bisa bertahan terlepas dari bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk itu. Para pemimpin dari 3 istana dan 6 aula mencibir saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Suara mendesing, suara mendesing. Setelah beberapa saat, 2 embusan angin mulai bertiup saat 2 sinar warna penta Sunglaw perlahan menghilang, memperlihatkan Duan Lingtian dan Yuan Hao Chen. Begitu 2 sinar Sunglaw Pentacolor menghilang, tatapan tajam Yuan Hao Chen mendarat di Duan Lingtian. Duan Lingtian, Saint Origin bercampur dengan Celestial Origin Energy mulai berguling dari tubuhnya saat ini. Dia tampaknya telah berubah menjadi binatang purba, siap melahap Duan Lingtian. Namun demikian, Duan Lingtian benar-benar mengabaikan Yuan Hao Chen. Dia bahkan tidak meliriknya. Segera setelah Sunglaw Pentacolor menghilang, perhatiannya hanya terfokus pada patriark klan manusia iblis. Duan Lingtian, Anda bahkan membuat persiapan sebelumnya, apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan cocok untuk saya setelah menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuan? Patriark klan manusia iblis menatap Duan Lingtian dengan saksama saat dia mengejek. Sebelumnya, ketika dia menemukan Duan Lingtian mampu berubah menjadi prajurit naga 9 cakar, dia sedikit khawatir menghadapi Duan Lingtian setelah dia menjadi surgawi terkemuka. Namun, semua kekhawatirannya telah mencair dan dia menjadi tak kenal takut ketika dia melihat bahwa Duan Lingtian tidak lagi dapat berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Jadi bagaimana jika Duan Lingtian mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan? Dia juga punya itu. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata patriark, dia tersenyum acuh tak acuh. Sebuah pertandingan untukmu. Dia mengangkat tangannya dan suara lolongan angin yang berumur pendek bisa segera terdengar. Desir. Pada saat ini, gelombang dan gelombang aura menakutkan berguling dari tubuh Duan Lingtian. Sebelum patriark klan manusia iblis bisa bereaksi, Duan Lingtian sudah meraih seseorang dan menyeret orang di depannya. Patriark klan manusia iblis baru sadar kembali ketika orang itu berada di depan Duan Lingtian. Ekspresinya langsung berubah saat melihat orang itu. Yuan Hao Chen, Palace Master of Wandering Saint Palace, menjadi pucat pasi ketika dia sadar kembali. Ini, dari awal hingga akhir, dia tidak melihat Duan Lingtian bergerak sama sekali. Orang yang ditangkap Duan Lingtian tidak lain adalah Xin Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung. Duan Lingtian menangkapnya dengan mudah seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Yang lain mulai sadar juga. Mereka menyaksikan dengan ngeri dan kagum saat Xin Nanfeng yang berlutut berjuang untuk berdiri. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Di antara orang-orang yang hadir, orang yang merasa paling buruk tidak diragukan lagi adalah Xin Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung. Beberapa saat yang lalu, ketika Duan Lingtian mengangkat tangannya ke udara, dia merasakan energi tak tertandingi menyelimutinya bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Energi tak tertandingi telah menekan Saint Origin-nya saat menariknya ke depan. Dia benar-benar tidak berdaya. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di lokasi yang berbeda saat energi tak tertandingi memaksanya berlutut. Orang yang berdiri di hadapannya adalah orang yang dia harap akan mati. Itu Duan Lingtian, Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion. Dia sangat marah. Dia mengatupkan giginya dan mencoba berdiri, tetapi dia gagal total. Di bawah energi yang tiada taranya,
dia bahkan tidak bisa memobilisasi Saint Origin-nya. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa kuat seorang surgawi terkemuka, dia seharusnya tidak bisa mengalahkanku dengan begitu mudah. Terlepas dari keterkejutan, ketakutan mulai meningkat pesat di hati Si Nanfeng. Kekuatan Duan Lingtian setelah menjadi seorang surgawi terkemuka jelas lebih kuat dari biasanya. B. Bagaimana ini bisa terjadi? A. Apakah itu benar-benar Palace Master Si dari Great Spirit Palace? Kebaikan, Duan Lingtian menjadi sangat kuat. Apakah ini kekuatan seorang surgawi terkemuka? Tidak, seorang celestial terkemuka tidak diragukan lagi kuat, tetapi seharusnya tidak sampai pada titik ini. Bagaimanapun, Palace Master Si masih merupakan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage yang hampir sepenuhnya memahami langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat surgawi terkemuka, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkannya dengan mudah. Petik 2. Ekspresi ngeri bisa dilihat di wajah orang-orang dari 3 istana dan 6 aula saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Kejutan dan ketidakpercayaan bisa terdengar dalam suara mereka. Bagaimanapun, Si Nanfeng adalah salah satu pemimpin dari 9 kekuatan terkuat di klan manusia iblis. Namun, dia seperti semut di hadapan tuan muda rumah dari Azure Cloud Mansion. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Pada saat ini, Duan Lingtian membuat penemuan yang mengejutkan. Kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, yang dia lemparkan tidak melambat sama sekali saat dia terus menyerap energi roh langit dan bumi. Bahkan, itu menjadi lebih cepat. Bagaimana ini mungkin? Sepertinya itu menjadi lebih cepat. Itu pasti energi asal surgawi yang meningkatkan taktik pelahap dasar. Duan Lingtian menemukan sebagai kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pelahap dasar, meningkatkan energi asal surgawinya, energi asal surgawi, pada gilirannya, meningkatkan kemampuan surgawi tipe bantuan juga. Itu adalah lingkaran tanpa akhir. Kupikir aku telah mencapai batas kemampuan taktik pemakan dasar. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan taktik pelahap dasar telah berhenti menyerap energi roh langit dan bumi. Namun, ini tidak berarti tidak ada lagi ruang untuk peningkatan energi asal surgawinya. Itu hanya berhenti membaik karena taktik devouring dasar telah mencapai batasnya. Ketika Duan Lingtian memeriksa energi asal surgawi di tubuhnya, dia dipenuhi dengan keyakinan. Terlepas dari itu, dengan energi asal surgawiku saat ini, itu lebih dari cukup untuk mengalahkan patriark klan manusia iblis. Jika energi asal surgawi di tubuh Duan Lingtian sebelumnya disamakan dengan sungai, maka energi asal surgawinya saat ini mirip dengan sungai besar. Itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Butuh 3 napas untuk taktik devouring dasar untuk mencapai kapasitas maksimum. Selain itu, saya tidak keluar semua di awal. Jika saya melakukannya, mungkin hanya perlu 2 napas bagi saya untuk melahap semua energi roh surga dan bumi di kota suci manusia iblis dan cadangan batu suci. Dengan energi asal surgawi yang luas di dalam dirinya, Duan Lingtian merasakan energi ledakan mengalir di sekujur tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia bisa merobek kekosongan dan menghancurkan segalanya hanya dengan lambaian tangannya. Energi roh langit dan bumi hampir sepenuhnya hilang. Semua orang, termasuk mereka yang berasal dari 3 istana dan 6 aula, menemukan kurangnya energi roh langit dan bumi di sekitar mereka. Bahkan mereka yang berada di kota suci manusia iblis yang berkultivasi tertutup telah terbangun. Mereka bingung, mengapa energi roh langit dan bumi menghilang tiba-tiba. Energi roh langit dan bumi tampaknya telah menghilang sepenuhnya hanya dalam sekejap, secara bertahap akan kembali, tetapi kecepatannya sangat lambat. Bagaimana kita akan berkultivasi ketika energi roh langit dan bumi sangat tipis? Petik 2. Apa yang terjadi? Bab 2323 Surgawi Tanpa Tubuh. Orang-orang dari 3 istana dan 6 aula tidak percaya. Mereka tidak berharap untuk menyaksikan sesuatu yang begitu keterlaluan dengan mata kepala sendiri. Si Nanfeng yang tangguh, master istana dari Istana Roh Agung, sedang berlutut di depan manusia, tampak jinak seperti anjing. Yang terpenting, manusia itu adalah anak dari musuhnya, seseorang yang sangat ingin dia bunuh. Tuan Istana, Xiang Yuanba, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, dan pejabat tinggi lainnya dari Istana Roh Agung merasa terhina ketika mereka melihat kepala istana mereka berlutut di depan Duan Lingtian. Si Nanfeng, sebagai master istana dari Istana Roh Agung, seperti jiwa istana. Jelas bagi mereka bahwa tuan istana mereka tidak berlutut dengan sukarela. Dia dipaksa berlutut oleh manusia di depannya.
Xing Yuanba buru-buru berbalik untuk melihat patriark dari klan manusia iblis dan berlutut saat dia berkata dengan muram, "Tuan Patriark, tolong bantu kami untuk membawa keadilan kepada Tuan Istana kami." "Tolong, Tuan Patriark, bantu Tuan Istana kami." Hanya dalam sekejap, semua pejabat tinggi dari Istana Roh Agung berlutut, mengikuti jejak Xing Yuanba saat mereka memohon bantuan dari patriark mereka. Hal ini menyebabkan patriark klan manusia iblis merasa tidak nyaman. Dia tidak menyerang sembarangan. Dia mengerutkan kening saat dia berpikir, bahkan aku tidak bisa memaksa Si Nan Feng ke keadaan ini dengan mudah. Bagaimana Duan Lingtian begitu kuat setelah menjadi seorang surgawi terkemuka dan mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya? Dia berdiri terpaku di tempatnya saat pikirannya terus merajalela di benaknya. Tuan mungkin bisa melakukannya, namun, dia adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, dia jauh lebih unggul dibandingkan dengan surgawi terkemuka. Patriark klan manusia iblis terkejut. Berdasarkan situasi saat ini, Duan Lingtian yang baru saja menjadi seorang surgawi terkemuka tampaknya memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan setelah mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya. Dia merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya ketika dia memikirkan hal ini. Dia langsung menghubungi tuannya, lelaki tua berpakaian abu-abu, yang tersembunyi tinggi di langit. Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa ketika dihadapkan dengan kesengsaraan kenaikan surgawi, dengan reaksi cepat dan sedikit keberuntungan, pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dapat melarikan diri dengan mengorbankan tubuh mereka. Penggarap akan mendapatkan teknik pemisahan jiwa ketika mereka berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Mereka akan menguasai teknik pemisahan jiwa pada saat mereka berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang gagal dalam kesengsaraan surgawi mereka mungkin belum tentu dihukum mati. Mereka bisa melarikan diri dengan menggunakan teknik pemisahan jiwa, mengorbankan tubuh mereka untuk memungkinkan jiwa mereka bertahan hidup di dunia ini. Meskipun para pembudidaya di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang gagal dalam kesengsaraan surgawi mereka mungkin telah lolos dari kematian tertentu, mereka masih akan menanggung tanda dari surga dan bumi. Tanda itu menghentikan mereka dari menyambar tubuh orang lain. Para pembudidaya ini di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci hanya bisa bertahan dalam bentuk jiwa. Selain itu, setelah gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi, mereka akan sangat melemah, dan kekuatan mereka hanya sebanding dengan mereka yang berada di puncak bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Langit dan bumi akan mengirimkan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh pertama setelah 1000 tahun untuk menguji para pembudidaya beruntung yang telah gagal tetapi selamat dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Jika para pembudidaya berhasil mengatasi kesengsaraan, mereka akan menjadi surgawi tanpa tubuh 1 kesengsaraan yang kekuatannya sebanding dengan seorang pembudidaya biasa di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Yang paling penting, surgawi tanpa tubuh 1 kesengsaraan dapat terus berkultivasi. Setelah 1000 tahun lagi, surga dan bumi akan mengirimkan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh kedua. Kesengsaraan surgawi tanpa tubuh kedua jauh lebih kuat dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh yang pertama. Jika Celestial Bodiless gagal mengatasi kesengsaraan, jiwa mereka akan hancur dan mereka akan mati. Namun, jika mereka berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi tanpa tubuh kedua, mereka akan menjadi surgawi tanpa tubuh 2 kesengsaraan. Kekuatan surgawi tanpa tubuh 2 kesengsaraan sebanding dengan kekuatan surgawi terkemuka. Setelah 1000 tahun lagi, kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ketiga akan tiba. Jika mereka berhasil mengatasinya, mereka akan menjadi surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan jauh lebih kuat daripada surgawi terkemuka. Kekuatan mereka sebanding dengan celestial tingkat rendah di alam Devata. Tak perlu dikatakan, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan adalah keberadaan yang sangat menakutkan di alam duniawi. Orang tua berpakaian abu-abu, penguasa dari patriark klan manusia iblis, adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan yang kuat. Menguasai, patriark dari klan manusia iblis menunggu beberapa saat tetapi tuannya tidak menanggapinya. Dia mulai merasa cemas. Meskipun tuannya hadir, sepertinya dia sangat terganggu pada saat itu sehingga dia tidak mendengar transmisi suara sama sekali. Meskipun ada banyak orang dari 3 istana dan 6 aula yang terkejut melihat Si Nan Feng, kepala istana dari Istana Roh Agung, berlutut di depan Duan Lingtian, ada segelintir orang yang bersukacita atas hal ini.
Saudara Tian, ketika KR melihat Duan Ling Tian telah berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi dan menjadi surgawi terkemuka, senyum mempesona muncul di wajahnya dan matanya berlinang air mata. Dia merasa sedikit nyaman sekarang karena suaminya tidak lagi dalam bahaya. Ayah sangat kuat. Mata Duan Siling bersinar dengan kegembiraan saat dia menari ketika dia melihat Duan Ling Tian memaksa Si Nan Feng berlutut. Dia menjadi jauh lebih kuat. Meskipun Gan Ruyan tahu Duan Ling Tian akan mampu membalikkan keadaan setelah dia menjadi seorang surgawi terkemuka, dia tidak berpikir dia akan menjadi begitu kuat. Si Nan Feng hampir sepenuhnya memahami langit dan bumi sebagai pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dan hampir menjadi surgawi terkemuka. Namun, seseorang seperti dia dengan mudah dikalahkan oleh Duan Ling Tian. Tuan, Peng Lai kaget. Meskipun dia tahu tuannya akan menjadi seorang celestial terkemuka, dia tidak berpikir tuannya cocok untuk patriark klan manusia iblis. Bagaimanapun, dia berasal dari klan manusia iblis. Semua orang di klan manusia iblis mengira patriark mereka tak terkalahkan. Dia tidak menyangka bahwa setelah menjadi celestial terkemuka, tuannya akan mengabaikan ancaman dari patriark klan manusia iblis dan malah menangkap Si Nan Feng. Selain itu, tuannya telah memaksa Si Nan Feng berlutut. Sebagai penatua dari Istana Sein berkelana, dia sangat menyadari kekuatan Si Nan Feng. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, saya khawatir bahkan patriark tidak dapat memaksa Si Nan Feng untuk tetap di posisi ini. Bagaimana Tuan melakukannya? Meskipun dia mengharapkan keajaiban bahwa tuannya akan selamat dari ini, dia tidak menyangka keajaiban akan begitu mengejutkan. Itu di luar pemahamannya. Dia, Huang Wenjing melihat sosok agung pemuda berpakaian ungu itu. Ekspresi dinginnya telah digantikan dengan ekspresi terkejut. Awalnya, dia bermaksud mengirim transmisi suara kepada tuannya dan memintanya untuk memohon belas kasihan atas nama Duan Ling Tian dari patriark klan manusia iblis. Namun, sebelum dia bisa bertindak, situasinya telah berubah hanya dalam sekejap mata. Duan Ling Tian telah menangkap Si Nan Feng semudah seekor elang menangkap seekor anak ayam. Terlebih lagi, sepertinya Duan Ling Tian mempermainkan Si Nan Feng dengan memaksanya berlutut dan menolak untuk membiarkannya berdiri. Dia memiliki perasaan campur aduk ketika dia melihat ini. Dia terkejut dan takut dengan kekuatan Duan Ling Tian, tetapi pada saat yang sama, dia juga senang. Huang Wenjing memperhatikan ekspresi muram sang patriark. Terlebih lagi, sepertinya dia tidak berniat untuk bergerak untuk saat ini. Dia tetap diam saat Si Nan Feng sedang dipermainkan. Dia berpikir dalam hati, berdasarkan reaksi patriark, sepertinya dia sedikit takut pada Duan Ling Tian, kurasa Duan Ling Tian tidak lagi dalam bahaya. Si Nan Feng, kepala istana dari Istana Roh Agung, Duan Ling Tian memandang Si Nan Feng yang berlutut dan berjuang di depannya. Aku dengar ada perselisihan antara kamu dan Azure Cloud Mansion. Benarkah kamu datang ke Istana Sein berkeliaran dengan niat untuk membunuhku? Petik 2. Si Nan Feng tidak membalas Duan Ling Tian dan terus berjuang. Duan Ling Tian mengejek dan segera menyipitkan matanya. Tubuh Si Nan Feng berkedut sebelum menjadi kaku dan jatuh ke depan. Matanya menatap kosong ke arah Duan Ling Tian. Cincin tata ruangnya diambil oleh energi tak terlihat dan diberikan kepada Duan Ling Tian. Ledakan, suara tubuh Si Nan Feng yang mengenai tanah terdengar sangat keras dan keras. Semua orang langsung terdiam. Si Nan Feng, kepala istana dari Istana Roh Agung, sudah mati. Bab 2324 Kesombongan. Orang-orang dari 3 istana dan 6 aula melihat mayat Si Nan Feng, kepala istana dari Istana Roh Agung, tetapi mereka tidak melihat bagaimana dia meninggal. Bahkan patriark klan manusia iblis tidak dapat melihat bagaimana Si Nan Feng terbunuh. Namun, satu hal yang pasti, Duan Ling Tian adalah orang yang membunuh Si Nan Feng. Tuan Istana, Wakil Kepala Istana Xing Yuanba dan pejabat tinggi Istana Roh Agung berteriak sedih ketika mereka melihat kepala istana mereka terbunuh. Beberapa dari mereka menatap tubuh Si Nan Feng dengan sedih, sementara beberapa dari mereka memelototi Duan Ling Tian dengan marah. Namun, sejauh ini mereka berani menunjukkan kemarahan mereka. Apalagi yang bisa dilakukan? Bisakah mereka menyerang dan melawan Duan Ling Tian? Meskipun mereka marah, itu tidak sampai pada titik di mana mereka kehilangan semua rasionalitas. Dia dibunuh dengan begitu mudah. Anggota 3 istana dan 6 aula memandang Duan Ling Tian dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka setelah mereka pulih dari keterkejutan.
Mereka takut pada manusia yang telah membunuh Master Istana dari Istana Roh Agung dengan begitu mudah. Terlebih lagi, dia telah melakukannya ketika Patriark dari klan manusia iblis ada di sekitar. Dia benar-benar mengabaikan Patriark klan manusia iblis dan membunuh si Nanfeng. Ini membuat mereka semua menyadari bahwa Duan Lingtian sama kuatnya dengan Patriark mereka, jika tidak lebih kuat. Patriark mereka kemungkinan besar menyadari hal ini juga. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerang dan membunuh Duan Lingtian alih-alih berdiam diri dan menyaksikan Duan Lingtian membunuh pembangkit tenaga listrik dari klan manusia iblis. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia begitu kuat? Yun Fuye, wakil kepala istana Wandering Saint Palace, yang berdiri di sebelah Wang Wenjing memandang Duan Lingtian dengan tidak percaya. Dia masih merasa sulit untuk menerima apa yang terjadi adalah nyata. Patriark Yang, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di udara. Suara itu terdengar menggelegar dalam kesunyian. Pemilik suara itu tidak lain adalah orang yang baru saja membunuh si Nanfeng dan mengumpulkan cincin tata ruangnya, Duan Lingtian. Saat ini, matanya tertuju pada Patriark klan manusia iblis. Nama Patriark klan manusia iblis adalah Yang Zhenxing. 4 tahun yang lalu, ketika Duan Lingtian baru saja tiba di kota suci manusia iblis, dia mendengar orang-orang berbicara tentang Patriark klan manusia iblis lebih dari 1 kali. Begitulah cara dia tahu nama Patriark. Jika ingatanku benar, Duan Lingtian berkata dengan tenang saat dia melihat Yang Zhenxing, Patriark klan manusia iblis. Patriark Yang, tidakkah kamu bertanya padaku sebelumnya apakah aku pikir aku memiliki kemampuan untuk mengalahkanmu hanya karena aku telah mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuanku? Dia menilai Yang Zhenxing saat dia berbicara dengan mengejek. Yang Zhenxing merasa terhina oleh kata-kata Duan Lingtian. Namun, dia tidak menanggapi kata-kata Duan Lingtian. Dia hanya bisa menahannya dan menghela nafas dalam hati atas kemalangannya. Patriark Yang, sepertinya Anda tidak akan menyangkal bahwa Anda menanyakan pertanyaan ini sebelumnya. Duan Lingtian tersenyum pada kurangnya respon Yang Zhenxing. Senyumnya secerah mentari pagi. Namun, senyumnya tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan ekspresi dingin. Aku akan memberimu jawaban sekarang, Patriark Yang. Saya pikir saya mampu mengalahkan Anda. Petik 2. Banyak orang mendengar dinginnya suara Duan Lingtian dan merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Pernyataan Duan Lingtian bergema di telinga orang-orang dari 3 istana dan 6 aula, menyebabkan ekspresi mereka segera menjadi gelap. Sebuah provokasi. Ini adalah deklarasi perang. Semua orang dari 3 istana dan 6 aula dapat mengetahui bahwa Duan Lingtian dengan sengaja memprovokasi Patriark mereka. Di saat berikutnya, bunuh dia, Tuan Patriark. Beraninya kamu menghina dan memprovokasi Patriark kita. Kamu mencari kematian. Banyak orang yang marah. Mereka mulai berteriak satu demi satu dan menatap Patriark mereka dengan harapan bersinar di mata mereka. Mereka berharap Patriark mereka akan berduel dengan Duan Lingtian dan membunuhnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid dari Wandering Saint Palace. Meskipun pejabat tinggi Istana Saint berkelana dan pejabat tinggi dari 3 istana dan 6 aula marah dengan provokasi Duan Lingtian, mereka tetap diam karena mereka curiga Duan Lingtian sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat, sebagai Patriark mereka. Hanya murid Wandering Saint Palace dengan basis kultivasi yang lebih rendah dan penilaian yang buruk yang menganggap Patriark mereka tak terkalahkan. Setelah bertahan beberapa saat, Yang Zhenxing, Patriark klan manusia iblis, akhirnya membentak. Duan Lingtian, jangan terlalu sombong. Suaranya dipenuhi amarah, dan itu sangat kuat sehingga menyebabkan beberapa orang berdarah dari telinga mereka. Arogan, Duan Lingtian terkekeh ketika dia mendengar kata-kata Yang Zhenxing dan menyeringai. Patriark Yang, aku berencana untuk menjadi sombong hari ini. Apa yang akan Anda lakukan? Haruskah kita berduel agar kita bisa melihat seberapa kuat Patriark dari klan manusia iblis? Matanya bersinar dingin ketika dia melihat Yang Zhenxing, menyebabkan Yang Zhenxing merasa lebih marah. Kata-katanya tidak diragukan lagi menempatkan Yang Zhenxing di kursi panas. Ekspresi Yang Zhenxing berubah drastis, dan tatapannya dingin. Duan Lingtian, dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan sekarang? Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada orang yang lebih kuat di sekitar? Murid-murid Saint pengembara kecewa karena sepertinya Patriark mereka tidak berniat melawan Duan Lingtian meskipun kata-katanya marah. Ini membuat para murid menyadari Patriark mereka tidak percaya diri untuk mengalahkan Duan Lingtian dalam kondisinya saat ini. Kalau tidak perlu membuang banyak kata,
dan patriark mereka akan menyerang. Duan Lingtian menertawakan kata-kata provokatif Yang Zhenxing. Patriark Yang, saya, Duan Lingtian, tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak terkalahkan, namun, saya penasaran. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Atau apakah Anda berbicara tentang orang itu? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke langit. Tatapannya mendarat pada sosok yang tersembunyi di balik awan. Orang itu, begitu Duan Lingtian selesai berbicara dan melihat ke langit, semua orang, termasuk KR, Duan Siling, dan Gan Ruyan, mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit juga. Ada orang lain di sini. Siapa ini? Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, orang itu setidaknya harus menjadi surgawi terkemuka. Petik 2. Hanya ada satu surgawi terkemuka di klan manusia iblis kita, kan? Maaf, maksudku ada dua mulai hari ini dan seterusnya. Apakah ada surgawi terkemuka ketiga yang tersembunyi di antara kita yang tidak kita sadari? Orang-orang dari 3 istana dan 6 aula memandang ke langit dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Kamu perhatikan, ekspresi Yang Zhenxing berubah drastis. Dia tidak berharap Duan Lingtian mendeteksi tuannya, seorang surgawi tanpa tubuh, yang tersembunyi di balik awan. Bagaimana itu? Apakah Anda berencana untuk terus bersembunyi? Duan Lingtian berkata dengan kasar sambil mencibir setelah melihat kurangnya tanggapan dari orang lain. Saya akan memberi Anda 3 napas, jika Anda tidak menunjukkan diri Anda saat itu, saya pribadi akan mengundang Anda keluar. Dia menekankan kata, mengundang, ketika dia berbicara. Duan Lingtian telah lama memperhatikan kehadiran kedua orang itu sebelum kesengsaraan surgawi dimulai. Dia telah merasakan tatapan intens mereka padanya dan telah memeriksa sekeliling tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Dia pikir itu hanya isapan jempol dari imajinasinya. Namun, bahkan setelah melewati kesengsaraan surgawi dan patriark klan manusia iblis telah mengungkapkan dirinya, dia masih bisa merasakan tatapan padanya. Ini membuatnya yakin ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan. Dia telah mengamati Yang Zhenxing beberapa saat setelah dia turun dari langit dan menemukan Yang Zhenxing sesekali memandang ke langit. Meski Yang Zhenxing hanya melihat sekilas, tetap tidak luput dari Duan Lingtian yang sangat jeli. Dengan semua petunjuk ini, jika dia masih tidak bisa menebak ada orang lain yang bersembunyi, dia akan benar-benar bodoh. Kurang ajar, Yang Zhenxing meraung marah dan ekspresinya berubah setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Begitu Yang Zhenxing selesai berbicara, sebuah suara kuno terdengar di udara. Bagus, sangat baik, desir. Kabut abu-abu turun dari langit sebelum memadat dan berubah menjadi lelaki tua berpakaian abu-abu. Bab 2325 3 Kesengsaraan Surgawi Tanpa Tubuh, Liao Naijiang. Pria tua berpakaian abu-abu itu memiliki alis putih dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia memegang tongkat lusuh di tangannya. Dia tampak seperti orang biasa. Namun, berdasarkan penampilannya, jelas bagi semua orang yang hadir bahwa dia bukan orang biasa. Perhatian semua orang terfokus pada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, mencoba mencari tahu identitasnya ketika sebuah suara yang penuh dengan rasa hormat terdengar di udara. Menguasai, semua orang, termasuk Duan Lingtian, terkejut. Mereka menoleh untuk melihat sumber suara. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Ekspresi heran terlihat di wajahnya, ketika dia melihat Yang Zhenxing, patriark klan manusia iblis, membungkuk hormat pada pria tua berpakaian abu-abu itu. Kakek ini adalah Tuan Yang Zhenxing. Dia tidak menyangka orang yang menyembunyikan dirinya akan menjadi Tuan Yang Zhenxing. Patriark dari klan manusia iblis. Ketakutan terlihat di mata KR, Duan Siling, dan Gan Ruyan ketika mereka mengetahui identitas pria tua berpakaian abu-abu itu. Patriark klan manusia iblis yang merupakan surgawi terkemuka sudah begitu kuat, seberapa kuat tuannya. Mata Gan Ruyan melebar ketika dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah, setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Mustahil, orang-orang di tingkat itu harus fokus untuk mengatasi kesengsaraan surgawi yang datang setiap 1000 tahun. Sementara itu, ketika orang-orang dari 3 istana dan 6 aula melihat patriark mereka memanggil lelaki tua berpakaian abu-abu itu sebagai tuan, mereka semua memucat karena terkejut. Tuan Patriark, seorang tetua dari Azure Sand Hall bergumam pada dirinya sendiri, dari apa yang saya tahu, Tuan Patriark hanya memiliki satu tuan, sekitar 3000 tahun yang lalu, tuannya telah gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi. Meskipun suaranya lembut,
Itu terdengar sangat keras karena seluruh tempat itu sunyi pada saat ini. Tuan-tuan Patriark, bukankah Tuan-tuan Patriark Liao Naijiang, pembangkit tenaga listrik yang terkenal di bentuk ke-9 dari tahap surgawi 3000 tahun yang lalu? Aku juga pernah mendengar tentang Tuan-tuan Patriark, namun, bukankah dia gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi 3000 tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa muncul sekarang? Saya tidak tahu. Apa yang terjadi? Mungkin ini adalah master lain dari Lord Patriark. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang dari 3 istana dan 6 aula mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka mendengar kata-kata tetua dari Azure Sand Hall. Di sisi lain, 8 pemimpin dari 3 istana dan 6 aula dan Xing Yuanba, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka ketika mereka melihat pria tua berpakaian abu-abu itu. Sebagai pemimpin dari 3 istana dan 6 aula, wajar saja jika mereka mengetahui rahasia hal-hal yang kebanyakan orang tidak sadari. Yuan Hao Chen yang baru saja menjadi celestial terkemuka adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia membungkuk pada pria tua berpakaian abu-abu itu dengan hormat ketika dia berkata, "Salam, Senior Liao." Tidak butuh waktu lama sebelum 7 pemimpin dari 3 istana dan 6 aula, termasuk Xing Yuanba, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, mengikuti jejak Yuan Hao Chen dan menyapa lelaki tua berpakaian abu-abu itu. "Salam, Senior Liao." Suara mereka mengandung kekaguman dan rasa hormat. Lagi pula, lelaki tua berpakaian abu-abu ini bukanlah orang yang sederhana. Faktanya, dia jauh lebih kuat daripada seorang surgawi terkemuka. Mata Yuan Hao Chen bersinar terang ketika dia berpikir dalam hati, setelah menghitung waktu, karena Senior Liao masih hidup, sepertinya dia adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Jika saya tidak salah, kesengsaraan surgawi keempatnya akan segera datang juga, seolah-olah dia telah melihat secercah harapan sekarang bahwa surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan telah muncul. Secara alami, dia berharap untuk melenyapkan Duan Lingtian. 7 pemimpin dari 3 istana dan 6 aula, termasuk Xing Yuanba, merasakan jantung mereka berdebar kencang di dada mereka. Surga tanpa tubuh. Surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Dia jauh lebih kuat dari seorang celestial terkemuka. Aku tidak menyangka klan manusia iblis kita akan memiliki surgawi tanpa tubuh. Terlebih lagi, dia ternyata adalah Liao Senior, Tuan-tuan Patriark kita. Banyak dari mereka tahu tentang Celestial Bodiless. Namun, sebagian besar Celestial Bodiless difokuskan untuk mengatasi kesengsaraan surgawi mereka yang akan datang setiap 1000 tahun dan jarang muncul di depan umum. Karena alasan ini, banyak orang telah melupakan Celestial Bodiless. Namun, sekarang setelah mereka melihat Tuan Patriark mereka, ingatan dan pengetahuan mereka tentang Celestial tanpa tubuh mulai muncul di benak mereka. Lebih dari 3000 tahun telah berlalu, dan banyak hal telah berubah. Saya senang Anda semua masih mengingat saya. Pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit mengangguk pada Yuan Hao Chen. Kata-katanya mengkonfirmasi spekulasi Yuan Hao Chen dan yang lainnya. Di sisi lain, yang lain dari 3 istana dan 6 aula bingung. Mereka tidak tahu bagaimana seorang pria yang telah gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawinya masih bisa hidup. Bagaimanapun, mereka sangat percaya bahwa hanya kematian yang menunggu mereka yang gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi mereka. Lebih dari 3000 tahun telah berlalu, dan banyak hal telah berubah. Ini, dia sepertinya sedang berbicara dengan Yuan Hao Chen, dia senang mereka masih mengingatnya. Sebelumnya, Yuan Hao Chen dan yang lainnya memanggilnya sebagai Liao Senior. Nama belakangnya adalah Liao, dan dia juga master dari Lord Patriark. Mungkinkah lelaki tua berpakaian abu-abu itu adalah Liao Naijiang, pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage yang gagal dalam kesengsaraan Celestial Ascension 3000 tahun yang lalu di manusia iblis klan. Dia gagal dalam kesengsaraan Celestial Ascension, kan? Kenapa dia hidup? Saya tidak tahu. Wajah Gan Ruyan pucat, dan ekspresinya berubah drastis. Dia merasa jantungnya berhenti berdetak. Dia memang seorang surgawi tanpa tubuh. Dia takut akan hal ini. Surgawi tanpa tubuh. Siapa yang tahu klan manusia iblis akan memiliki surgawi tanpa tubuh? Gan Ruyan merasakan kepercayaan dirinya pada Duan Lingtian memudar lagi saat dia berpikir dalam hati. Tidak apa-apa jika dia hanya seorang surgawi tanpa tubuh 1 atau 2 kesengsaraan karena kekuatannya hanya akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 orang suci. Celestial Stage atau pembangkit tenaga listrik yang telah menjadi celestial terkemuka.
Namun, Tuan Patriark gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Ini berarti dia adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Akankah Duan Lingtian mampu menangani ini? Dia merasa skeptis. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan cocok untuk surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan bahkan jika dia memiliki kemampuan surgawi tipe bantuan yang luar biasa, taktik pelahap dasar. Bagaimanapun, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan adalah seseorang yang melampaui surgawi terkemuka. Tidak seperti Gan Ruyan, KR dan Duan Siling mirip dengan kebanyakan orang dari 3 istana dan 6 aula. Mereka tidak menyadari celestial bodiless. Untuk alasan ini, meskipun mereka takut pada lelaki tua berpakaian abu-abu yang telah dipanggil oleh Patriark klan manusia iblis sebagai tuannya, mereka tidak merasa khawatir bahwa Duan Lingtian mungkin bukan tandingannya. Ketika Duan Lingtian mendengar percakapan di sekitarnya, dia mengerutkan alisnya. Dia menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan bingung. Dia gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Bagaimana seseorang yang gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi berhasil bertahan? Mirip dengan banyak orang lain, Duan Lingtian tidak menyadari keberadaan celestial bodiless. Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya, ketika lelaki tua berpakaian abu-abu, Liao Naijiang, tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Manusia anak nakal, mata berawan Liao Naijiang tampak mengintimidasi. Seolah-olah dia sedang menunggu kesempatan untuk melenyapkan Duan Lingtian. Untuk alasan ini, Duan Lingtian merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran ular berbisa. Meskipun kamu hanya seorang surgawi terkemuka, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu dengan kemampuan surgawi tipe bantuanmu ke tingkat surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, memang. Ini adalah sesuatu yang bisa kamu banggakan. Liao Naijiang berkata dengan acuh tak acuh. 3 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Sekelompok orang, termasuk Duan Lingtian, bingung ketika mereka mendengar kata-kata Liao Naijiang. Kelompok orang lain yang mengetahuinya merasa jantung mereka berdetak kencang lagi ketika mereka mendengar kata-kata Liao Naijiang. Sebagian besar orang yang tidak menyadari masalah itu bergumam pelan, apa itu surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Di sisi lain, orang-orang yang mengetahui rahasia masalah ini hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Kekuatan Duan Lingtian saat ini sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Wajar jika mereka terkejut, meskipun surgawi terkemuka berdiri di atas rantai makanan di alam duniawi, kekuatan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan tidak termasuk di alam duniawi. Keduanya berada di liga yang sama sekali berbeda. Duan Lingtian, seorang surgawi terkemuka yang baru, memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan setelah dia mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya. Itu mungkin hanya peningkatan sementara dalam kekuatannya, tapi tetap saja, mereka terkejut ketika mendengar ini. Duan Lingtian memiliki sedikit kerutan di wajahnya saat dia melihat Liao Naijiang dan bertanya, apa itu surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan? Kamu belum pernah mendengar tentang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Liao Naijiang terkejut ketika mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Tak lama kemudian, dia tertawa dingin. Yah, itu tidak masalah. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Begitu Liao Naijiang selesai berbicara. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara saat energi yang tampaknya tak terkalahkan keluar dari tubuh Liao Naijiang. Sepertinya tanah akan terkoyak dan langit akan runtuh. Semua ini terjadi hanya karena Liao Naijiang telah melepaskan sebagian energi di tubuhnya. Bab 2326 Jalan Surgawi Tanpa Tubuh. Sebagai surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, Liao Naijiang jauh lebih kuat daripada surgawi terkemuka. Saat ini, energinya melonjak keluar dari tubuhnya seperti naga ganas, menyebabkan riak di belakangnya. Itu sangat kuat sehingga sepertinya bisa merobek lubang di kehampaan. Betapa kuatnya. Begitu Liao Naijiang melepaskan energinya, Duan Lingtian bisa merasakan betapa kuatnya itu. Jadi inikah kekuatan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan? Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan surgawi terkemuka. Karena ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian mendengar tentang 3 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, dia tidak tahu apa-apa tentang mereka sama sekali. Namun, satu hal yang pasti, dia tahu seberapa kuat mereka ketika dia merasakan energi yang keluar dari tubuh Liao Naijiang.
Kekuatan seperti itu, kekuatannya pasti jauh lebih kuat daripada ledakan kekuatan dari pembunuhan satu kali itu dari 3 celestial terkemuka yang saya temui di provinsi atas sebelumnya. Menurut Penatua Huo, kekuatan ledakan kekuatan dari pembunuhan satu kali itu berada di puncak di alam duniawi. Ini berarti Liao Naijiang, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, adalah eksistensi di atas surgawi terkemuka di alam duniawi. Kekuatannya mungkin sebanding dengan yang ada di alam Devata. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap. Ternyata, dia tidak terkalahkan di dunia biasa bahkan setelah dia menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pemakan dasar, untuk meningkatkan kekuatan energi asal surgawinya. Itu di luar harapannya bahwa seseorang yang keberadaan dan kekuatannya melampaui orang-orang di alam duniawi akan ada. Apa itu surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan? Mengapa mereka begitu kuat? Duan Lingtian, tentu saja, ingin tahu tentang Celestial Bodiless. Sementara itu, orang-orang dari 3 istana dan 6 aula tercengang ketika energi melonjak keluar dari tubuh Liao Naijiang dan mendatangkan malapetaka di tempat itu. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu dalam hidup mereka. Ini, rasanya seolah-olah langit akan runtuh, betapa kuatnya. Ini adalah kekuatan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Apa itu surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan? Saya tidak tahu. Orang-orang dari 3 istana dan 6 aula mengagumi pertunjukan kekuatan Liao Naijiang. Secara alami, mereka juga ingin tahu tentang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Berdasarkan apa yang bisa mereka lihat, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan tampaknya jauh lebih kuat daripada surgawi terkemuka yang seharusnya menjadi pusat kekuatan terkuat di alam duniawi. Wakil Palace Master Sing, apakah Anda tahu tentang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan? Wakil Kepala Istana-Istana Roh Agung lainnya bertanya pada Xing Yuanba. Keingintahuan memenuhi matanya ketika dia melihat Xing Yuanba. Dia berbalik untuk bertanya kepada Xing Yuanba karena dia melihat Xing Yuanba telah menatap pria tua berpakaian abu-abu itu dengan hormat sejak awal. Xing Yuanba tidak tampak kaget atau penasaran. Jelas sekali Xing Yuanba tahu tentang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Begitu wakil kepala istana dari Istana Roh Agung selesai berbicara, pejabat tinggi lainnya dari Istana Roh Agung langsung menoleh untuk melihat Xing Yuanba dengan rasa ingin tahu juga. 3 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan jauh lebih kuat daripada surgawi terkemuka. Keberadaan mereka berada di atas celestial terkemuka. Xing Yuanba merasa berkewajiban untuk menjawab ketika dia merasa semua tatapan yang syarat dengan rasa ingin tahu itu tertuju padanya. Ekspresinya serius, dan nadanya penuh hormat ketika dia berbicara tentang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Wakil Palace Master Sing, bagaimana seseorang menjadi surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan? Setelah pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi suci berhasil melewati kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi surgawi terkemuka, dia akan menjalani transendensi dan naik ke alam yang lebih tinggi, kan? Wakil Kepala Istana dari Istana Roh Agung mengajukan pertanyaan yang ada di benak banyak orang. Tepat sekali. Mungkinkah beberapa celestial terkemuka mampu menahan kekuatan kenaikan celestial dan dengan paksa tetap berada di alam duniawi? Setelah itu, mereka berkultivasi lebih jauh dan menjadi surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, bukan? Seorang penatua dari Istana Roh Agung bertanya. Tidak, Xing Yuanba menggelengkan kepalanya. 3 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan, atau surgawi tanpa tubuh, tidak ada hubungannya dengan surgawi terkemuka. Faktanya, mereka sama sekali tidak pernah menjadi celestial terkemuka. Ini karena mereka semua gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi. Bagaimanapun, seseorang hanya akan menjadi surgawi terkemuka setelah mengatasi kesengsaraan kenaikan surgawi. Petik 2. Ketika pejabat tinggi dari Istana Roh Agung mendengar kata-kata Xing Yuanba, mereka merasakan kejutan di hati mereka. Bukankah seseorang mati jika gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi? Seorang tetua Istana Roh Agung terkejut. Pejabat tinggi lainnya dari Istana Roh Agung mengangguk bersama dengan yang lebih tua ketika mereka mendengar pertanyaannya. Itu tidak berarti seseorang akan mati jika seseorang gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi. Xing Yuanba melanjutkan, ketika sebuah pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi akan gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi, dia dapat mencoba dan menggunakan teknik pemisahan jiwa. Jika dia berhasil, dia akan dianggap sebagai seorang pembelot dari kenaikan celestial oleh surga. Oleh karena itu, dia tidak akan bisa membajak tubuh dan harus ada dalam bentuk jiwa.
Jiwa-jiwa ini adalah apa yang kita sebut surgawi tanpa tubuh. Sebagai hukuman, selama 10.000 tahun ke depan, kesengsaraan surgawi akan datang setiap 1.000 tahun. Jika dia berhasil mengatasi 10 kesengsaraan surgawi setelah 10.000 tahun, dia akan mendapatkan kesempatan untuk naik ke alam yang lebih tinggi. 10 kesengsaraan surgawi ini secara kolektif dikenal sebagai kesengsaraan 1.000 tahun atau kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Hanya ada dua tujuan di jalur surgawi tanpa tubuh. Dia akan gagal dalam kesengsaraan surgawi dan mati, atau melewati kesengsaraan dan bertahan hidup. Setelah melewati setiap kesengsaraan, kekuatan surgawi tanpa tubuh akan meningkat pesat. Petik 2. Xing Yuanba terus menjelaskan dengan sabar saat yang lain memandangnya. Pada awalnya, ketika pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi suci gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi surgawi tanpa tubuh, kekuatannya lebih lemah daripada pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Dia hanya akan mendapatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi suci setelah 1.000 tahun jika dia melewati kesengsaraan surgawi. Seorang surgawi tanpa tubuh yang telah melewati kesengsaraan surgawi pertama disebut surgawi tanpa tubuh satu kesengsaraan. Ketika dia melewati kesengsaraan kedua, dia akan menjadi surgawi tanpa tubuh 2 kesengsaraan. Dengan itu, kekuatannya akan sebanding dengan surgawi terkemuka. Jika dia melewati kesengsaraan ketiga, dia akan menjadi surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Kekuatannya akan melampaui Eminent Celestials pada tahap ini. Dan itu akan berlanjut setiap 1.000 tahun, dan setiap kali kekuatannya akan meningkat jika dia melewati kesengsaraan. Namun, kesengsaraan akan semakin sulit untuk dilewati juga. Ini adalah tugas yang sulit untuk mengatasi semua 10 kesengsaraan. Sangat sulit sehingga jarang menemukan 9 atau 10 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dalam sejarah klan iblis. Petik 2. Pada titik ini, Xing Yuanba akhirnya berhenti berbicara. Dia telah menjelaskan semua yang dia tahu. Informasi ini adalah pembuka mata bagi orang-orang dari Istana Roh Agung. Bagi mereka rasanya seperti pintu ke dunia baru-baru saja dibuka. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, masih kaget dengan informasi baru ini. Siapa yang tahu Celestial terkemuka bukan yang terkuat di dunia biasa? Aku tidak percaya Celestial Bodiless ada di alam duniawi. Selain itu, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan lebih kuat dari surgawi terkemuka. Mereka akan semakin kuat dengan setiap kesengsaraan yang mereka lewati. Aku ingin tahu seberapa kuat Celestial Bodiless berikut ini. Petik 2. 3 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan mungkin sekuat makhluk surgawi biasa di alam Devata. Adapun 4, 5, dan Celestial Bodiless berikut, saya yakin mereka sangat kuat. Lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Karena kesengsaraan surgawi tanpa tubuh semakin kuat satu demi satu, jumlah surgawi tanpa tubuh pasti berkurang. Saya pikir seseorang hanya akan menemui kematian ketika seseorang gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi. Saya bahkan tidak berpikir bahwa ada kemungkinan untuk bertahan hidup setelah gagal dalam kesengsaraan Celestial Ascension. Siapa tahu seseorang bisa menjadi surgawi tanpa tubuh dan mendapatkan kesempatan kedua untuk naik ke alam Devata. Seorang tetua dari Istana Roh Agung berseru. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk naik. Apakah Anda tidak mendengar wakil istana Master Xing? Dia mengatakan jarang terdengar tentang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan untuk melewati kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ke-10. Petik 2. Berdasarkan kata-kata wakil kepala istana Xing, sepertinya sulit untuk melewati kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Saya khawatir banyak Celestial Bodiless telah mati dalam mengejar kesempatan kedua ini. Duan Lingtian mendengar penjelasan Xing Yuanba. Dia benar-benar terkejut. Aku tidak tahu Celestial Bodiless ada di alam duniawi. Bab 2327 Hantu Setan Harimau. Suara Xiang Yuanba tidak keras saat dia berbicara. Namun, karena keheningannya, banyak orang, termasuk Duan Lingtian, mendengar penjelasannya. Surga tanpa tubuh. Duan Lingtian akhirnya menemukan bahwa seseorang akan menjadi Celestial Bodiless jika gagal tetapi selamat dari Celestial Ascension Tribulation. Celestial Bodiless lebih kuat dari Celestial terkemuka. Tepatnya, mereka yang merupakan Celestial tanpa tubuh 3 kesengsaraan atau lebih tinggi lebih kuat dari Celestial terkemuka. Terlebih lagi, semakin banyak kesengsaraan yang berhasil diatasi oleh Bodiless Celestial, semakin kuat dia. Faktanya, kekuatannya bahkan bisa sekuat para dewa dari alam Devata.
Kata-kata Xing Yuanba tidak diragukan lagi telah membuka pintu ke dunia baru baginya. Ketika KR dan Duan Siling mendengar ini, mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Duan Lingtian lagi. 3 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan lebih kuat dari surgawi terkemuka. Sebelumnya, mereka mengira Tuan Patriark, Liao Naijiang, hanyalah seorang surgawi terkemuka yang sangat kuat. Mereka tidak mengharapkan dia menjadi seseorang yang keberadaannya di atas surgawi terkemuka. Ekspresi dingin Huang Wenjing digantikan oleh ekspresi muram ketika dia mendengar ini. Dia pikir Duan Lingtian akan dapat melarikan diri karena dia tampaknya lebih kuat dari Patriark klan manusia iblis. Bodiless Celestial, siapa yang tahu kemunculan Patriark dari Master klan manusia iblis akan membalikkan keadaan lagi. Selain itu, Master Patriark adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan yang jauh lebih kuat daripada surgawi terkemuka. Menguasai. Saudara Lingtian, baik Peng Lai dan Huang Qiling merasa cemas saat ini. Mereka merasa seperti sedang duduk di roller coaster. Yun Fuye mencibir, aku tidak percaya Tuan-Tuan Patriark masih hidup. Lebih sulit lagi untuk percaya bahwa dia adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan yang kekuatannya melampaui surgawi terkemuka. Bukankah mudah bagi surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan untuk membunuh Duan Lingtian? Dia telah mengalami pasang surut hari ini, tetapi pada akhirnya, sepertinya Duan Lingtian akan mati. Energi melonjak keluar dari tubuh Liao Naijiang dan mendatangkan malapetaka di tempat itu. Tanah berguncang dan langit seolah-olah akan runtuh. Tiba-tiba, dia berteriak, manusia nakal. Suaranya begitu keras sehingga secara tidak sengaja menyebabkan banyak orang mengeluarkan darah dari telinga mereka. Bahkan ada orang yang berdarah dari 7 lubang mereka. Dia terus berteriak pada Duan Lingtian, menjatuhkannya hukuman mati. Ketika kamu berada di neraka, ingatlah bahwa orang yang membunuhmu adalah Liao Naijiang, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Ketika Liao Naijiang selesai berbicara, orang banyak itu terdiam dan serentak menoleh ke arahnya. Mereka tahu dia akan mengambil tindakan. Ledakan memekakkan telinga terdengar di udara saat Liao Naijiang menghilang dari pandangan banyak orang. Hanya beberapa orang di atau di atas bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang bisa secara samar-samar menangkap sosoknya yang bergerak. Ada desas-desus yang beredar yang mengatakan di antara para pemimpin 3 istana dan 6 aula, hanya 3 master istana yang merupakan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Faktanya, 6 Hall Masters juga berada di bentuk ke-9 dari tahap ke-9 Saint Celestial. Hall Masters hanya sedikit lebih lemah dari Palace Masters. Ini, ketika Liao Naijiang menghilang dari tempatnya berdiri, banyak dari mereka tercengang melihat tempat dia berdiri terdistorsi seolah-olah retakan akan muncul di kehampaan. Butuh beberapa saat sebelum riak memudar. Dia sangat kuat, dia hampir menyebabkan robekan di luar angkasa. Jadi inikah kekuatan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan? Hanya energi dari gerakannya saja yang menakutkan ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang lebih kuat dari Celestial terkemuka. Orang-orang ini akhirnya melihat sendiri betapa menakjubkannya surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Bahkan Celestial terkemuka yang terkuat pun tidak mampu mendistorsi ruang seperti itu, kan? Banyak orang merasa takut mengaliri nadi mereka saat mereka terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Di antara kerumunan, hanya 3 orang yang berhasil melihat lebih baik sosok Liao Naijiang ketika dia bergerak. Orang-orang ini adalah Yang Zhenxing, Patriark klan manusia iblis dan murid langsung Liao Naijiang, Yuan Hao Chen, kepala istana orang suci pengembara yang baru saja menjadi surgawi terkemuka setelah melewati kesengsaraan kenaikan surgawi, dan Duan Lingtian yang menjadi sasaran serangan Liao Naijiang. Di antara ketiganya, Duan Lingtian adalah satu-satunya yang paling jelas melihat sosok Liao Naijiang. Seberapa cepat dan kuat, Duan Lingtian bisa melihat kehampaan beriak dan terdistorsi di belakang Liao Naijiang. Setelah beberapa saat, matanya melebar ketika dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ketika Liao Naijiang menyerang, dia tiba-tiba berubah menjadi kabut abu-abu. Setelah beberapa saat, itu mulai berkembang sebelum berubah menjadi monster seukuran bukit kecil. Itu dalam bentuk harimau dan diselimuti oleh api gelap. Mata monster itu berkilauan merah. Itu menyebabkan getaran menjalar ke punggung orang hanya dengan melihat. Mengaum. Begitu Liao Naijiang berubah menjadi monster seukuran bukit kecil, raungan yang menghancurkan bumi bergema di udara. Raungan itu melukai telinga banyak murid dari Wandering Saint Palace. Para murid dengan cepat mundur dan menutup telinga mereka dengan tangan.
Ekspresi takjub dan ngeri muncul di wajah mereka saat mereka menatap kehampaan yang beriak dan terdistorsi. Karena basis kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, mereka hanya bisa melihat distorsi dalam kehampaan. Mereka belum pernah melihat bentuk baru Liao Naijiang, harimau raksasa seukuran bukit kecil. Pantom setan harimau, patriark klan manusia iblis, Yang Zhenxing, diliputi emosi saat melihat ini. Dia tidak mengira tuannya akan menggunakan teknik terkuatnya begitu dia bergerak. Sepertinya tuanku tidak mengambil kesempatan untuk meremehkan Duan Lingtian dan memutuskan untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Karena dia adalah murid langsung Liao Naijiang, wajar saja jika dia tahu bahwa Tiger Devil Phantom adalah teknik terkuat di gudang senjata tuannya. Tuannya adalah keturunan manusia dan iblis harimau. Ini berarti bahwa dia adalah setengah dari iblis harimau. Tuannya telah melemparkan Tiger Devil Phantom dengan membakar Tiger Devil Blood Veins-nya saat dia menggunakan kemampuan Divine tipe serangan dan bantuan serta teknik bela diri manusia. Sayangnya, Master harus meluangkan waktu untuk memulihkan vena darah iblis harimau setelah dia menggunakan teknik ini. Saya harap dia bisa pulih sebelum kesengsaraan surgawi keempat datang. Jika tidak, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang tuannya ketika dia memikirkan hal ini. Bang, bang, bang. Duan Lingtian melihat Liao Naijiang, surgawi tanpa tubuh tiga kesengsaraan, yang telah berubah menjadi harimau seperti monster yang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan gila. Setiap kali cakar monster itu mendarat, ledakan yang memekakkan telinga akan terdengar di udara dan kekosongan akan terdistorsi di belakangnya. Faktanya, jika seseorang melihat lebih dekat, jejak kaki bisa terlihat di udara tempat dia melangkah. Udara, bukan tanah, akan mudah untuk meninggalkan bekas di tanah, tetapi seberapa kuat seseorang harus meninggalkan bekas di udara. Bahkan surgawi terkemuka yang terkuat pun tidak mampu melakukan ini. Hanya dalam sekejap mata, Liao Naijiang yang telah berubah menjadi monster berjarak kurang dari 100 meter dari Duan Lingtian. Matanya berkilauan seperti batu rubi, sangat menyilaukan. Liao Naijiang membuka rahangnya dan sebuah bola yang terbentuk dari kekuatan gelap mulai muncul. Auranya begitu destruktif sehingga terasa seolah-olah mampu menghancurkan segalanya. Mati, Liao Naijiang meraung. Suara mendesing. Bola itu melesat keluar dari rahang harimau seperti monster ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian tercengang ketika dia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika bola itu ditembakkan, Liao Naijiang yang telah berubah menjadi monster harimau tiba-tiba berubah menjadi selimut kabut abu-abu lagi dan menyelimuti bola itu. Ketika ini terjadi, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan kekuatan bola itu meningkatkan level lainnya. Bab 2328 dengan tebasan, kekosongan retak. Astaga, bola yang diselimuti api abu-abu memancarkan aura destruktif. Sepertinya meteorit jatuh dari luar angkasa. Itu menembak ke arah Duan Lingtian secara dominan, dan kekosongan berdesir dan terdistorsi dibangun bola seperti meteor. Pada saat itu ketika dia menyatu dengan bola itu, kekuatan serangannya telah meningkat ke level lain. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia melihat bola seperti meteor itu melesat ke arahnya. Sebuah ide muncul di benaknya secara tiba-tiba. Ini sepertinya mirip dengan tahap keempat dari pedang hati berdaulat, penerangan hati pedang. Dia merasa ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos ke tahap keempat dari metode kultivasi mental pedang tertinggi pedang hati berdaulat. Perasaan ini 10 kali lebih kuat dari apa yang dia rasakan sebelumnya. Untuk alasan ini, dia tenggelam dalam pikirannya cukup lama. Sementara itu, bola seperti meteor penghancur yang diselimuti api abu-abu semakin dekat ke Duan Lingtian. Dia dengan cepat sadar kembali, jantungnya berdebar kencang di dadanya, ketika dia mendeteksi aura bola yang sangat menakutkan. Ketika dia merasakan aura, dia merasa tertekan. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia adalah perahu kesepian yang mengambang di tengah laut yang luas. Rasanya seolah-olah dia berada di bawah kekuasaan ombak dan akan terbalik kapan saja. Itu dia, saya sudah menemukan jawabannya. Pada saat kritis, ketika bola itu menembak ke arah Duan Lingtian, dia memiliki pencerahan yang akan membantunya menerobos ke tahap keempat dari metode kultivasi mental pedang tertinggi pedang hati berdaulat. Dia merasa seolah-olah semua pertanyaan yang menghalangi terobosannya dari tahap ketiga hingga keempat dari metode kultivasi mental pedang tertinggi pedang hati berdaulat telah dijawab. Penghalang telah menghilang. Ketika bola penghancur hanya berjarak sehelai rambut, Duan Lingtian tidak lagi merasa cemas. Sebaliknya, dia anehnya tenang.
Dia bisa mendengar jantungnya sendiri berdetak di dadanya saat ini. Saat ini, Duan Lingtian tampak seolah-olah dia tidak memiliki keinginan duniawi dan tidak lagi takut mati. Penerangan hati pedang, waktu sepertinya berhenti bergerak pada saat ini. Tanpa peringatan apapun, Duan Lingtian mulai memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Energi asal surgawi Duan Lingtian yang agung beredar melalui 99 Saint Veins-nya sebelum melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sinar pedang yang tampak cepat dan ganas yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi bagian dari sinar pedang juga. Setiap serat keberadaannya memancarkan cahaya. Cahaya dari tubuhnya menyatu dengan sinar pedang, membuatnya terlihat misterius dan agung. Yang Zhenxing, patriark dari klan manusia iblis, dan Yuan Hao Chen, kepala istana dari istana Saint Pengembara, melebarkan mata mereka karena terkejut. Sepertinya mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ini, apa yang mereka lihat adalah Duan Lingtian menghilang sebelum dia berubah menjadi sinar pedang juga. Tidak butuh waktu lama sebelum sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi pedang putih sepanjang 3 kaki yang melayang di udara. Astaga, ketika bola penghancur hendak mendarat, pedang sepanjang 3 kaki yang melayang di udara akhirnya bergerak. Ketika bergerak, itu tampak seperti seberkas cahaya putih. Rip, suara sesuatu yang robek terdengar keras di udara. Itu terdengar setelah pedang itu tampaknya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar karena cahaya lebih cepat daripada suara. Pedang itu menebas kehampaan, suara sesuatu yang robek terdengar di belakangnya. Sepertinya kecepatan pedang tidak terlalu cepat karena dua celestial terkemuka, Yang Zhenxing dan Yuan Hao Chen, bisa menangkap gerakannya. Mereka terkejut ketika melihat apa yang tersisa dari tebasan pedang di belakangnya. RRR, suara jernih dari sesuatu yang robek terus bergema di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, kedua celestial terkemuka melihat ada robekan di kehampaan di belakang pedang putih sepanjang 3 kaki. Air mata di kehampaan mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bergerak menuju bola seperti meteor. Sepertinya itu akan menelan bola itu. Pedangmu merobek lubang di kehampaan. Mustahil. Bagaimana Anda cukup kuat untuk merobek lubang di kehampaan? Sebuah suara yang syarat dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan terdengar dari bola yang melaju menuju Duan Lingtian. Terlepas dari keterkejutan dan ketidakpercayaan, sedikit ketakutan juga bisa terdengar dalam suaranya. Kedengarannya seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Suara ini tidak lain adalah milik Liao Naijiang, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Krur, air mata dalam kehampaan terus meluas ke arah bola. Ketika mencapai bola, sepertinya air mata telah pindah ke bola, memecahkannya juga. Sepertinya pedang putih sepanjang 3 kaki itu telah menebas bola dan memotongnya menjadi 2. Kekosongan mulai beriak dan semakin terdistorsi pada saat ini. Bola yang telah dipotong menjadi 2 tiba-tiba tersedot ke dalam air mata di kehampaan. Itu telah menghilang tanpa jejak. Air mata dalam kehampaan itu benar-benar gelap, tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Itulah terakhir kali seseorang melihat Liao Naijiang, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Suara mendesing. Sementara itu, pedang putih sepanjang 3 kaki itu melintas sesaat sebelum berubah menjadi sosok pria. Setelah debu mereda, semua orang bisa dengan jelas melihat sosok pria berjubah ungu. Itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Yang lebih mengejutkan adalah dia sama sekali tidak terluka. Apakah itu iluminasi hati pedang? Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya sendiri saat ini. Sepertinya dia tidak menyadari tatapan semua orang. Dia berpikir tentang bagaimana dia berubah menjadi pedang dan menggunakannya dengan sangat presisi. Ini adalah tahap keempat dari metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi pedang hati berdaulat, penerangan hati pedang. Dia telah menyatu dengan sinar pedang sebelum dia berubah menjadi pedang. Hanya dengan tebasan, dia membuat lubang di kehampaan. Pada saat ini, selain Duan Lingtian, orang-orang yang hadir juga melihat celah panjang dan sempit di kehampaan di dekatnya. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan bagi mereka. Lubang di kehampaan menyebabkan kehampaan beriak dan terdistorsi terus-menerus. Tidak ada yang bisa dilihat di celah itu gelap gulita. Sepertinya jurang gelap yang akan menelan segala sesuatu yang mendekatinya. Adegan seorang pria yang berdiri di samping celah panjang dan sempit di kehampaan adalah pemandangan yang tak terlupakan bagi semua orang yang hadir. Adegan ini sangat terukir di benak mereka. Kebanyakan orang masih dalam keadaan shock ketika tangisan sedih terdengar di udara. Menguasai.
Itu adalah Yang Zhenxing, patriark klan manusia iblis. Suara Yang Zhenxing membuat semua orang linglung, dan mereka menoleh untuk melihatnya. Yang Zhenxing memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya saat dia melihat mutiara jiwa yang patah di telapak tangannya yang telah muncul pada waktu yang tidak diketahui dan celah di kehampaan di dekat Duan Lingtian. Rasa sakit dan kesedihan kehilangan seseorang yang penting terlihat jelas di wajahnya. Itu, mutiara jiwa milik Tuan-Tuan Patriark, Liao Naijiang, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, kan? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Kata-kata orang itu langsung membuat keributan. Liao senior sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, dan dia jauh lebih kuat dari surgawi terkemuka. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh seorang surgawi terkemuka? Mustahil. Saya pikir ada kesalahan. Bab 2329 seperti dewa. Semua orang terkejut. Sebagian besar dari mereka tidak dapat melihat secara detail apa yang terjadi karena keterbatasan kekuatan mereka. Namun, hasilnya membuat mereka tercengang. Liao Naijiang, seorang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan dan tuannya Tuan Patriark mereka, telah dibunuh oleh Duan Lingtian, Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion. Terlebih lagi, sepertinya dia terbunuh hanya dengan satu serangan. Ekspresi kaget dan tidak percaya bisa dilihat di wajah Yuan Hao Chen. Matanya melebar saat dia melihat air mata di kehampaan di dekat Duan Lingtian. Dia merobek kekosongan, bagaimana dia begitu kuat. Berdasarkan pengetahuannya, mereka yang mampu merobek kekosongan dengan serangan mereka adalah celestial tanpa tubuh 4 kesengsaraan atau lebih kuat. Meskipun surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan kuat, mereka masih tidak bisa membuat lubang di kehampaan. Ini juga mengapa Liao Naijiang hanya meninggalkan distorsi dalam kekosongan ketika dia menyerang, dia tidak cukup kuat untuk merobek lubang di kekosongan. Dia merasa sulit untuk menerima ini. Kekuatan Duan Lingtian saat ini sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Terlepas apakah dia menerimanya atau tidak, kebenaran ditampilkan di depan mata semua orang. Meskipun Yuan Hao Chen tidak dapat melihat dengan jelas pertempuran antara Duan Lingtian dan Liao Naijiang, sebagai seorang surgawi terkemuka, dia samar-samar dapat melihat bahwa Duan Lingtian telah membunuh Liao Naijiang hanya dengan satu serangan setelah Liao Naijiang menyerang dengan segenap kekuatannya, mungkin. Selama momen kritis, banyak sinar pedang melonjak keluar dari Duan Lingtian, dan dia berubah menjadi sinar pedang juga sebelum semuanya membentuk pedang putih panjang. Ketika Liao Naijiang mendekat, pedang putih panjang itu bergerak. Kecepatannya tidak terlalu cepat karena saya bisa melihatnya. Namun, pedang yang tampaknya lambat itu berhasil membuat lubang di kehampaan. Yuan Hao Chen merasakan sentakan ketakutan ketika dia mengingat apa yang telah terjadi. Hanya dengan tebasan, pedang yang tampaknya telah diubah Duan Lingtian berhasil meninggalkan robekan yang sempit tapi panjang di kehampaan. Berdasarkan panjang dan lebar robekan, Duan Lingtian tampaknya jauh lebih kuat daripada surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Yuan Hao Chen berpikir dalam hati. Duan Lingtian yang berdiri di kejauhan telah menundukkan kepalanya untuk berpikir sendiri. Setelah beberapa saat, dia mulai bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia hanya mengangkat tangannya dan sinar pedang putih menyilaukan keluar dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi pedang yang kemudian dia pegang di tangannya. Saya merasa seperti saya tidak perlu menggunakan teknik apapun untuk merobek lubang di kekosongan. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia menebas kehampaan dengan pedang putih yang dia bentuk menggunakan energi asal surgawinya yang telah menyatu dengan Sein Origin miliknya. Dia bergerak dengan kecepatan sedang. Semua orang bisa melihat gerakan Duan Lingtian. Sebuah retakan muncul di belakang pedang putih. Namun, ukuran retakan itu tidak seberapa dibandingkan dengan retakan sebelumnya. Bagaimanapun, celah sebelumnya telah terkoyak ketika Duan Lingtian menggunakan kemampuan surgawinya, taktik bela diri, dan pedang hati yang berdaulat. Retakan ini terkoyak hanya dengan kekuatan batinnya. Bagaimana ini mungkin? Ketika dua pemimpin dari 3 istana dan 6 aula melihat ini, mereka semakin tercengang oleh kekuatan Duan Lingtian. Bahkan seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan tidak dapat dengan mudah membuka kekosongan, kan? Duan Lingtian yang baru saja menjadi seorang surgawi terkemuka tampaknya lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, apakah aku sedang bermimpi? Setelah dia menjadi seorang surgawi terkemuka, dia telah mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan sebelum kekuatannya naik ke tingkat ini. Aku ingin tahu apa kemampuan surgawi tipe bantuan itu.
Jika itu alasan kekuatannya meningkat, kemampuan surgawi tipe bantuannya pasti tidak datang dari alam biasa. Selain Yuan Hao Chen, para pemimpin lain dari 3 istana dan 6 aula sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tahu betapa luar biasanya kemampuan surgawi tipe bantuan Duan Lingtian. Lagi pula, begitu dia menggunakan kemampuan surgawi, dia telah tumbuh jauh lebih kuat daripada seseorang yang baru saja menjadi surgawi terkemuka. Semua orang dalam keadaan tidak percaya. Seni menggunakan pedang. Sinar pedang putih keluar dari pedang Duan Lingtian dan menabrak kehampaan seperti naga putih. Krur, suara sesuatu yang robek bisa terdengar ketika sinar pedang putih merobek lubang di kehampaan. Ruang di sekitar Duan Lingtian terdistorsi dan tampak seperti selembar kertas. Astaga, 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 astaga. Saat sinar pedang melanjutkan lintasannya, kekosongan di sekitar Duan Lingtian terkoyak seperti selembar kertas. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa yang mengendalikan ruang saat dia meninggalkan air mata di belakangnya. Sword Wielding Art dari tahap ketiga, Sword Warding Heart, dari Sovereign Heart Sword, memang lebih lemah. Setelah 15 menit, air mata yang telah ditebas Duan Lingtian telah tertutup. Hanya celah pertama dalam kekosongan yang masih terbuka. Jelas dibutuhkan lebih banyak waktu sebelum ditutup. Bagaimanapun, dia telah merobek celah ini dengan tahap keempat dari pedang hati yang berdaulat, penerangan hati pedang. Tahap keempat dari Sovereign Heart Sword, Sword Heart Illumination, memungkinkan kekuatan di tubuh saya dan tubuh fisik saya untuk membentuk pedang. Mulai sekarang, saya akan menyebutnya Body Sword Fusion. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan mata seterang bintang. Saat ini, Body Sword Fusion adalah teknik terkuat di gudang senjatanya. Jika saya menggabungkannya dengan kemampuan surgawi tipe pedang saya yang lain, surgawi dunia lain, klon saya akan dapat berubah menjadi pedang juga. Sepertinya surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan tidak sekuat itu. Saya tidak berpikir saya bahkan perlu menggunakan tahap keempat dari pedang hati berdaulat atau penggabungan pedang tubuh untuk membunuhnya. Aku seharusnya bisa membunuhnya tanpa menggunakan teknik apapun. Lagi pula, aku bisa merobek lubang di kehampaan setelah mengeluarkan taktik pemakan dasar dan memadatkan kekuatan dalamku menjadi sinar pedang. Jelas sekali Liao Naijiang bahkan tidak bisa melubangi kekosongan setelah dia mengeluarkan teknik terkuatnya. Pada saat ini, Duan Lingtian menyadari betapa kuatnya dia dibandingkan dengan Liao Naijiang. Benar-benar tidak terduga bahwa kekuatanku akan naik ke level ini dengan taktik pelahap dasar setelah aku menjadi seorang surgawi terkemuka. Dia hanya sedikit terkejut dengan ini. Lagi pula, mendesis, mendesis, mendesis. Setelah 15 menit lagi, celah di kehampaan akhirnya hampir tertutup. Bagi orang banyak, Duan Lingtian tampak seperti dewa yang melayang di ruang terbuka itu. KR menatap Duan Lingtian dengan matanya yang berkilauan, ekspresi kekaguman terlihat di wajahnya. Saudara Tian, ayah sangat luar biasa, kata Duan Siling, yang membabi buta mengidolakan ayahnya. Sementara itu, Gan Ruyan menatap Duan Lingtian dengan emosi yang rumit di matanya. Dia, sebenarnya sangat kuat. Ketika Huang Wenjing menatap Duan Lingtian, emosi di matanya bahkan lebih kompleks dibandingkan dengan Gan Ruyan. Saya tidak memiliki penyesalan lagi dalam hidup saya karena memiliki tuan seperti itu. Peng Lai berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Setiap orang yang melihat ekspresinya akan tahu Duan Lingtian adalah tuannya. Saudara Lingtian, meskipun Huang Qiling senang untuk Duan Lingtian, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Karena itu, dia merasa sulit untuk memanggil Duan Lingtian. Yun Fuye, yang berdiri di samping Huang Wenjing, menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. Pada saat ini, Duan Lingtian yang seperti dewa yang berdiri di kejauhan tiba-tiba berbalik untuk melihat Yang Zhenxing, patriark klan manusia iblis. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark Yang, saya minta maaf, aku tidak bisa berhenti tepat waktu dan secara tidak sengaja membunuh tuanmu. Bab 2330 Jimat Penghindaran Darah Berapi-api. Saya minta maaf karena secara tidak sengaja membunuh tuanmu, kata-kata Duan Lingtian kepada Yang Zhenxing, patriark klan manusia iblis, membuat semua orang terdiam. Sengaja membunuh tuanmu, jelas Duan Lingtian mengejek Yang Zhenxing, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Tuan Patriark, orang-orang dari 3 istana dan 6 aula menoleh untuk melihat Yang Zhenxing. Duan Lingtian dengan mudah membunuh Tuan Patriark, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, hanya dengan satu gerakan. Tentu saja,
akan lebih mudah baginya untuk membunuh patriark dari klan manusia iblis. Meskipun mereka sangat menghormatinya dan mengira dia kuat, mereka tahu dia tidak bisa lebih kuat dari tuannya. Bahkan tuan-tuan patriark, seorang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, telah jatuh ke tangan Duan Lingtian. Siapa lagi di klan manusia iblis yang mampu mengalahkannya? Dia membunuh surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan yang kuat hanya dengan 1 serangan. Pasti akan mudah jika dia ingin membunuh Tuan Patriark yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Sepertinya klan manusia iblis kita telah menghadapi bencana hari ini. Banyak orang dari 3 istana dan 6 aula memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tersapu oleh gelombang ketidakberdayaan dan mengira ini akan menjadi akhir dari klan manusia iblis. Bagaimanapun, klan berada di bawah ancaman dari pembangkit tenaga seperti dewa yang bisa membunuh surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan hanya dengan 1 serangan. Yang Zensing, patriark dari klan manusia iblis, yang marah dengan kata-kata Duan Lingtian akhirnya berkata, "Duan Lingtian." Dia menarik napas dalam-dalam saat dia menatap Duan Lingtian dengan dingin dan melanjutkan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di klan manusia iblis yang dapat mengalahkanmu hanya karena kamu membunuh tuanku? Bahkan jika kekuatanmu sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 atau 6 kesengsaraan, akan mudah bagi nenek moyang klan manusia iblis untuk menghancurkanmu." Rasa hormat dan kekaguman terdengar dalam suaranya saat dia berbicara tentang nenek moyang klan manusia iblis. Kedengarannya seolah-olah nenek moyang adalah makhluk terbesar yang pernah hidup. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya nenek moyang klan manusia iblis lebih kuat daripada surgawi tanpa tubuh 5 atau 6 kesengsaraan. Nenek moyang, saat Yang Zensing selesai berbicara, semua orang dari 3 istana dan 6 aula tercengang. Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Sein berkelana, dan Xing Yuanba, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, tidak terkecuali. Mata mereka melebar kaget, tapi sedikit kegembiraan bisa terlihat di mata mereka juga. Nenek moyang kita masih hidup. Karena mereka berasal dari klan manusia iblis, mereka tahu 1 atau 2 hal tentang celestial tanpa tubuh di klan manusia iblis. Salah satunya adalah nenek moyang yang disebutkan oleh patriark mereka. Mereka ingat terakhir kali nenek moyang klan manusia iblis menunjukkan dirinya sekitar 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia sudah menjadi surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Jika dia masih hidup, mungkin saja dia adalah surgawi tanpa tubuh 7 atau 8 kesengsaraan sekarang. Karena Yang Zensing, patriark mereka, telah menyebutkan leluhurnya, ini pasti berarti dia masih hidup. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia melihat Yang Zensing. Senyum tipis bisa terlihat di wajahnya. Meskipun dia tersenyum di permukaan, dia tidak bisa menahan perasaan takut di dalam. Berdasarkan kata-katamu, nenek moyangmu setidaknya adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Duan Lingtian tahu bahwa patriark klan manusia iblis tidak menggertak. Dia bisa memalsukan kata-katanya, tetapi dia tidak bisa memalsukan sorot matanya. "Mengapa? Apakah kamu akhirnya takut?" Yang Zensing mencibir ketika mendengar pertanyaan Duan Lingtian. "Takut?" Duan Lingtian tertawa. Mungkin, dia berhenti sejenak sebelum dia berkata, "Namun, jadi bagaimana jika nenek moyang klan manusia iblis adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan? Jika saya tidak salah, dia saat ini tidak ada di sini. Dia mungkin tidak akan bisa tiba di sini tepat waktu, kan?" Ekspresi Yang Zensing menjadi gelap dengan setiap kata yang keluar dari mulut Duan Lingtian. Ini karena Duan Lingtian menebak dengan benar. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya dan melarang area di sekitar Yang Zensing sambil berkata, "Saya yakin Anda akrab dengan pepatah, air yang jauh tidak akan memadamkan api di dekatnya. Saya yakin saya akan mampu membunuh Anda dan melarikan diri sebelum Anda dapat mencoba untuk menghubungi nenek moyang klan Anda. Terlepas dari seberapa kuat surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, apakah Anda pikir dia akan dapat menemukan saya di tanah suci Dao Marsial yang luas? Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membuat lubang di kehampaan dan pergi ke provinsi atas kapanpun aku mau." Ketika Duan Lingtian berbicara, ekspresi Yang Zensing terus menggelap. Matanya berbinar saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Duan Lingtian saat ini. "Duan Lingtian, bagaimana kamu tahu, bagaimana jika nenek moyang kita ada di sini? Dia bisa bersembunyi di kegelapan melihat Anda seperti bagaimana seseorang akan menonton semut. Dia bisa menghancurkanmu dengan mudah. Apakah begitu?"
Seringai di wajah Duan Lingtian melebar. Jika itu masalahnya, biarkan aku mencoba membunuhmu, patriark dari klan manusia iblis. Mari kita lihat apakah dia akan terus menonton. Begitu dia selesai berbicara, auranya tiba-tiba berubah. Niat membunuh mulai menggulungnya dalam gelombang. Astaga, 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 embusan angin kencang muncul entah dari mana, gemerisik jubah Duan Lingtian. Dia tampak seperti dewa kematian pada saat ini. Yang Zhenxing berteriak dengan marah, Duan Lingtian. Setelah kepergianku, klan manusia iblis akan melawanmu sampai mati jika kau berani membunuh siapapun dari klan itu. Ketika saya kembali, nenek moyang kami akan membunuh Anda dan memusnahkan Azure Cloud Mansion Anda. Tidak, Duan Lingtian merasakan kesadaran surgawinya tergelitik segera setelah Yang Zhenxing selesai berbicara. Ekspresinya berubah drastis. Kamu mencari kematian. Duan Lingtian tidak ragu-ragu saat energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya melalui 99 Saint Veins hanya dengan pikiran dan membentuk puluhan ribu sinar pedang. Selain itu, sepertinya dia telah berubah menjadi salah satu sinar pedang juga. Hanya dalam sekejap mata, puluhan ribu sinar pedang bergabung dan membentuk pedang putih sepanjang 3 kaki yang bersinar. Itu melayang di udara secara horizontal, memancarkan aura menakutkan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Astaga, segera setelah pedang itu muncul, pedang itu bersinar tidak mencolok dan melesat ke depan, itu tiba di dekat Yang Zhenxing hanya dalam sekejap mata dan merobek sebuah lubang di kehampaan. Rip, lubang itu terus membesar dan akhirnya mencapai tempat Yang Zhenxing berdiri. Yang mengejutkan adalah Yang Zhenxing tiba-tiba dilalap api berwarna merah darah saat tubuhnya seolah terpotong menjadi 2. Sepertinya dia telah menggunakan teknik ini segera setelah dia selesai berbicara. Kekosongan itu mudah robek seperti selembar kertas. Yang Zhenxing tampak seperti potret di selembar kertas yang telah disobek menjadi 2. Namun, dia tidak jatuh ke dalam lubang di kehampaan. Sebaliknya, ia secara bertahap memudar menjadi ketiadaan. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram pada menit ketika dia melihat ini. Dia benar-benar berhasil melarikan diri. Teknik apa itu? Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia telah bergerak tanpa ragu-ragu segera setelah dia menemukan Yang Zhenxing bergerak. Namun, itu masih terlambat. Yang Zhenxing masih berhasil kabur. Yang Zhenxing telah benar-benar menghilang dari radar kesadaran surgawinya. Sebelumnya, saya pikir dia menghancurkan slip batu giok merah darah, kemudian, api merah darah mulai menelannya. Dia sudah melarikan diri saat aku merobek kekosongan itu. Duan Lingtian terkesan dengan teknik Yang Zhenxing. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar di udara. Jimat penghindaran darah berapi-api.